Perkenalkan, saya Yani Marina Octavia dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha budidaya ikan konsumsi. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, pendedaran, dan pembesaran ikan. Usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Usaha pendederan merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan tetapi ukurannya lebih besar daripada output pembenihan. Usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi: pertama, man atau manusia; kedua, money atau uang; ketiga, material atau bahan; keempat, mesin atau peralatan; kelima, metode atau cara kerja; keenam, market atau pasar; ketujuh, information atau informasi. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1. Nama perusahaan; 2. Lokasi; 3. Komoditi yang diusahakan; 4. Konsumen yang dituju; 5. Pasar tujuan; 6. Partner yang diajak kerjasama; 7. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan; 8. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia; 9. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan; 10. Penyebaran promosi. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal, namun produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan ikan konsumsi penduduk Indonesia per kapita per tahun. Aneka produk ikan konsumsi. Ikan konsumsi termasuk jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Contoh ikan konsumsi yang sering dibudidaya diantaranya adalah ikan lele, ikan gurami, ikan nila, ikan mas, ikan bawal, ikan patin, dan masih banyak lagi. Perencanaan produksi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat rencana usaha pembenihan ikan konsumsi. 1. Pilih lokasi usaha yang dekat dengan sumber air, bahan atau peralatan usaha, tenaga kerja, serta dekat dengan lokasi pemasaran. 2. Tentukan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Ikan yang dibudidayakan dapat lebih dari satu jenis. Penentuan jenis ikan akan menentukan kesiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha budidaya ikan. Ketiga, urus izin dan daftarkan usaha pada instansi terkait. Keempat, membangun wadah budidaya ikan tergantung pada jenis ikan yang dipilih. Kelima, kembangkan satu area budidaya ikan dengan membangun kolam pembenihan. Keenam, dapatkan pasar dan kembangkan jaringan pemasaran. Ketujuh, harus dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar. Kebutuhan alat dan bahan. A. Alat penunjang pembenihan. Kegiatan pembenihan ikan nila tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Peralatan yang digunakan dalam proses pembenihan ikan nila sebagai berikut. 1. Peralatan penggadaan air bersih seperti pompa air atau pompa celup aerator. Kedua, pemijahan ikan nila seperti kakaban. Ketiga, pembederan benih ikan nila seperti blower. Keempat, pemanenan atau penyortiran ikan nila seperti seser. Kelima, pengemasan ikan nila seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. B. Bahan penunjang pembenihan. Sebelum melakukan pembenihan ikan nila, perlu menentukan atau memilih bahan yang akan digunakan. Bahan yang akan digunakan tergantung pada proses pembenihan, yaitu 1. Persiapan sarana dan prasarana media pemijahan indukan. 2. Pemeliharaan induk. 3. Pemijahan atau pembenihan. Keempat, penetasan telur. Kelima, pemeliharaan larva dan benih. Kisah sukses Dadang Kusdinar. Meski Dadang Kusdinar tidak memiliki keahlian khusus di bidang perikanan, namun ia tetap memilih berkiprah membudidayakan ikan nila merah warisan keluarga sejak 10 tahun lalu dengan mengandalkan pengetahuan yang dia dapat dari pengalamannya sendiri. Saat memulai usaha, Dadang melontarkan 10 juta sebagai modal awal. Dan kini Dadang merupakan warga desa Tanggulun Barat, Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat. Ini mampu meraup omset 100 juta dari panen ikan nila merah. Background pendidikan saya adalah SMA.
Saya pun dulu mendapatkan pengetahuan biologi ikan nila dari ayah saya. Jadi saya hanya meneruskan usaha budidaya ikan nila ayah saya. Kenang pria kelahiran Subang 16 Mei 1980 ini. Selain omset yang menggiurkan, Dadang tertarik membudidayakan ikan nila merah karena ikan air tawar tersebut memiliki kelebihan dibandingkan komoditi ikan konsumsi lain. Menurut Dadang, ikan nila merah memiliki daging yang kenyal, gurih, serta memiliki kandungan protein tinggi yang baik bagi pertumbuhan. Kelebihan itu yang membuat ikan nila merah lebih laku di pasar, jadi saya tertarik membudidayanya, jelas Dadang. Uang 10 juta yang Dadang jadikan sebagai modal, ia belikan 800 ekor benih nila merah, pakan, dan peralatan. Benih tersebut Dadang tebar di 2 kolam berukuran 1.600 meter kuadrat. Dalam 60 hari ke depan, Dadang nila siap panen dengan bobot 10 gram per ekor. Guna mengembangkan usahanya, Dadang pun dengan cermat memutar omsetnya yang diraupnya dengan membeli 25 kolam pembesaran nila baru. Membudidayakan nila merupakan bisnis yang luar biasa. Dari nilai kehidupan ekonomi saya berkembang pesat menjadi lebih baik, ucap Dadang. Dadang melihat prospek usaha budidaya nila ke depannya masih sangat bagus. Apalagi kebutuhan ikan nila selalu ada meskipun saat ini persaingan terbilang lumayan. Untuk menghadapinya, selain menghasilkan ikan nila yang berkualitas, Dadang terus meningkatkan mutu pelayanan, misalnya memberikan garansi selama seminggu untuk memastikan ikan tetap hidup dan hidup usai pengiriman. Sekian dari saya, terima kasih.